Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, ini kita bergerak cepat ya. Ini sudah mau masuk jam asar. Teman-teman masih ingat nggak jalur ini? Ini jalur dimana saya masuk ke dalam Gunung Santet ya. Karena di belah sana itu adalah perkampungan warga. Nggak jauh dari sini perkampungan warga, paling sekitar 500 meter atau 400 meter ya di situ. Jadi teman-teman, sudah dari 3 hari yang lalu itu saya ditantang oleh dukun yang berasal dari Alas Purwo ya. Dia itu berasal dari Alas Purwo teman-teman, yang memang menantang saya karena dia tidak suka atas video yang saya buat itu menantang para dukun ya. Itu adalah kunci dari saya teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan dukun itu sendirinya tanpa kita harus mencari ya. Kita tantang saja dukun itu, nanti dia akan marah atau emosi dengan sendirinya. Dia jengkel, lama-lama jengkel, dia menghubungi saya. Pasti seperti itu teman. Ini contohnya seperti ini. Karena saya kembali ke masa dulu ya. Saya dulu seperti itu. Saya berpikir gimana caranya membuat dukun ini keluar dengan sendirinya tanpa kita mencarinya. Ternyata dengan cara kita menantang melalui video, mereka melihat. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat jalur ini adalah jalur dimana kita menuju Gunung Santet. Ya lumayan jauh ya dari sini kalau Gunung Santet. Ini jalurnya. Sebenarnya bisa aja kita naik motor ke dalam. Cuman takutnya kita dihadang oleh mereka atau tiba-tiba mereka melempar kita, kan bahaya teman-teman. Lebih baik kita jalan kaki ya. Nggak jauh dari sini teman-teman. Intinya ikuti terus perjalanan saya teman-teman untuk bertemu dengan dukun ini ya. Saya nggak tahu siapa namanya ya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya udah mau masuk jam asar. Nanti kita akan percepat saja videonya. Ini kan ada jalur motor teman-teman, kendaraan ini. Assalamualaikum. Tidak usah salam. Siapa kamu? Saya Kentos. Kentos. Kena. Iya, Syahria Prana. Kamu mengatakan kepada saya, waktu kamu menghubungi saya itu kan, kamu dari Alas Purwo katanya. Benar? Saya dari Alas Purwo. Datang kemari hanya menantang. Saya ingin tanya dulu, sebenarnya apa tujuan kamu datang kemari? Tujuan saya datang kemari untuk menantang, karena saya banyak melihat video. Melihat video? Seolah menantang semua para dukun. Oh begitu. Terus kamu nggak suka? Nah, saya tidak menyukai. Ingat Arya, jangan berani terus-menerus mengusik dunia perdukunan. Memang kenapa? Karena itu semua risikonya sangatlah besar. Resiko sangatlah besar. Emang resiko apa? Nyawamu bisa terancam, Arya. Karena melindungi orang-orang, kamu tidak memikirkan nyawa. Emang masalah nyawa itu urusan para dukun. Masalah nyawa itu hanya Allah yang tahu, bukan saya, bukan kalian. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan ilmu hitam? Apakah jin? Menurut saya, yang menciptakan kain wanita itu Raja Jin. Raja Jin. Siapa yang menciptakan Raja Jin kalau bukan Allah? Masalah itu saya tidak mau tahu. Kalian tuh mau saja dibodohi oleh jin. Apa-apa dengan jin. Kalian percaya jin itu bisa memberi kekuatan. Sedangkan kalian tidak tahu siapa yang memberikan kehidupan kepada jin itu sendiri. Masalah itu saya tidak mau tahu. Yang intinya, saya mempunyai keilmuan. Dan saya sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa ada alas pun, hanya untuk menjadi orang yang paling sakti. Jadi tujuan kamu datang dari Alas Purwo kemari Untuk menantangmu. untuk menantang saya. Oke, silakan buktikan ilmu kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi namanya kentos, teman-teman. Dia ini datang dari Pulau Jawa, dari Alas Purwo, hanya untuk menantang, teman-teman. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan dia, dan dia tidak tahu siapa yang menciptakan jin itu sendiri. Katanya menciptakan ilmu hitam kekuatan itu adalah Raja Jin. Itulah manusia. Kalau dia sudah tertipu daya oleh jin seperti itu, teman-teman, jadi hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Allah. La ilaha. Allahu Akbar. Maju. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau orang hatinya sudah ditutupi hawa nafsu ya seperti ini, dia tidak sadar siapa sebenarnya menciptakan dia, dan dia merasa dirinya hebat. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. 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 Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman berkomentar. Dia datang jauh-jauh. Kamu datang sama siapa? Aku sendiri. Datang sendiri. Terus kamu singgah di mana? Di Gunung Santet? Ada hubungannya kamu dengan Gunung Santet? Tidak ada hubungan dengan Gunung Santet. Oh, tidak ada. Rata-rata dukun itu, teman-teman, ya, mereka tahu di mana Gunung Santet itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan nama Gunung Santet ini sudah besar, dan banyak orang yang memang tahu tentang masalah Gunung Santet ini ya. Ayo buktikan ilmu yang kamu bertapa selama ini. La ilaha. Siapkan saja. Subhanallah. La ilaha. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan kunci dia, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini udah masjid sudah berbunyi ya, menandakan kita memang sudah mau asar ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, teman-teman. Jadi dia ini datang dari Pulau Jawa, ya, hanya untuk bertemu dengan saya, karena dia nggak suka saya menantang-nantang para dukun. Itu adalah apa ya, teman-teman ya? Salah satu cara bagaimana cara saya itu mencari dukun tanpa kita mencari dukun itu bisa keluar. Itu adalah salah satu caranya. Dengan cara seperti ini dukun akan merasa mereka itu direndahkan, jadi mereka tidak terima. Nanti mereka akan menghubungi saya untuk menantang. Jadi seperti itu. Oke ya, ini waktu sudah
menunjukkan kita bahwa sholat asar sebentar lagi teman-teman. Masjid-masjid sudah berbunyi. Nanti kita akan percepat aja videonya ya. Oh ya teman-teman, masalah pengiriman minyak bidara kan banyak tuh, kapan bisa dikirim, sedangkan pesannya baru hari ini kan gitu. Banyak bertanya seperti itu ya. Jadi saya pemrosesan minyak bidara itu dua hari teman-teman. Jadi setelah pemaharan, terus setelah itu saya 2 hari dikerjakan teman-teman. Kalau hanya 1 orang saja itu sebentar teman-teman, karena ini kan ratusan orang teman-teman yang membutuhkan ya. Jadi bergiliran, dan semua keperluan teman-teman itu sudah saya tulis. Jadi 1 nama 1 minyak, 1 nama 1 minyak begitu. Dan juga yang khususnya kepada saudara-saudaraku yang ada di Malaysia, Singapura dan Brunei, saya mohon maaf ya, memang pengiriman ini agak lambat sedikit ya, karena kita harus mengurus semuanya untuk pengiriman ke luar negeri teman-teman. Berbeda halnya dengan pengiriman Indonesia. Pengiriman Indonesia itu estimasi hanya 2-3 hari ya. Tetapi kalau untuk luar negeri memang prosesnya hanya 1 hari. Tapi pengirimannya sedikit lama teman-teman ya, karena memang jaraknya sangat jauh begitu. Jadi tapi saya terus berusaha bagaimana caranya biar paket itu bisa sampai, minyak itu bisa sampai dengan selamat begitu teman-teman. Intinya itu saja ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan teman-teman konsultasi dengan saya. Hati-hati terhadap Facebook ya. Ya teman-teman, intinya hati-hati, karena semalam itu saya lihat kok ada yang mengirimkan, dia mau pesan minyak bidara tapi dia belum melakukan pemaharan. Saya lihat nomornya berbeda dari admin saya dan juga nomor pribadi saya. Itu berbeda teman-teman, jadi hati-hati ya. Ini teman-teman, ini sebuah peringatan, saya nggak mau terjadi apa-apa. Maka dari itu jangan percaya sama Facebook, udah gitu aja. Kalau teman-teman dapat nomor itu dari YouTube, saya pastikan itu adalah nomor saya ya. Tapi kalau teman-teman dapat nomor saya dari luar YouTube, itu teman-teman harus tanyakan dulu. Nanti teman-teman harus video call dulu. Tapi nanti ada juga yang sudah dapat dari YouTube masih tanya, ini benar Arya Prana atau bukan. Terus meminta kepastian dulu. Sedangkan dia dapat nomor saya sudah tanyakan ya, dapat nomor saya dari YouTube. Kalau dari YouTube itu sudah resmi nomor saya teman-teman. Karena saya tidak membuka media sosial manapun. Ini Facebook aja mau saya tutup. Karena saya takutnya nanti banyak orang-orang yang tertipu. Banyak oknum-oknum orang yang mengatasnamakan saya teman-teman. Jadi intinya jangan pernah percaya sama Facebook ya. Cari nomor saya di YouTube, di deskripsi video atau di postingan saya, di situ ada nomor saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lihat nomor admin saya, itu ada di deskripsi video saya ya. Itu sudah saya jelaskan. Permintaan semakin hari semakin banyak. Jadi saya mohon tunggu, mohon bersabar, karena kita juga kan kita proses, tidak asal-asalan saja. Karena di dalam minyak bidara itu kita sudah berdoa, kita asma dengan asma Allah, dengan hajat dan tujuan saudara-saudaraku atau teman-temanku yang diminta untuk pengobatan apa, untuk media apa begitu ya. Karena minyak bidara itu kan tanpa dibacakan doa sekalipun itu ya bisa teman-teman, tapi efeknya kurang. Lebih baik kita mengikuti sunnah Nabi yang kita harus bacakan di situ ya. Jadi mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya teman-teman. Ini bukan hanya satu agama saja, lain agama pun bisa teman-teman ya. Intinya yakin, berdoa menurut kepercayaan masing-masing begitu ya teman-teman ya. Jadi masalah pengiriman minyak bidara itu mohon ditunggu. Kemarin sudah terkirim hampir 300 orang ya. Itu pemrosesan selama 4 hari karena 300 orang teman-teman. Bayangkan saja, saya mengasma begitu banyak dengan tujuan yang berbeda-beda dan nama yang berbeda-beda. Itu kan sangat sulit ya. Jadi saya membutuhkan satu nama itu untuk beberapa waktu begitu. Nggak bisa langsung jadi kirim nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus kumpulkan semuanya, terus saya data siapa saja begitu teman-teman ya. Itu prosesnya seperti itu. Jadi nggak sembarangan, nggak asal saya bacakan semua jadi satu, tidak. Satu nama, satu minyak. Jadi nggak bisa teman-teman. Minyak itu digunakan orang-orang lain ya. Oke ya, ini sudah azan. Kita percepat videonya. Saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Saya nggak ada urusan teman-teman. Mau dia dari Jawa, mau dia dari manapun. Kalau memang dia dukun, kita lumpuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Maju. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Saya akan lumpuhkan dia. Fisiknya udah lemah teman-teman. Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu la bi isnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahifuhuma wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya, intinya itu. Ini sudah azan asar teman-teman. Kita harus cepat kembali. Karena dukun di situ, ya intinya begitu teman-teman ya. Cara saya, setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Begitu ya. Setiap orang itu juga mempunyai taktik mereka sendiri, strategis mereka sendiri untuk melawan para dukun. Lebih baik saya lumpuhkan satu dukun. Tidak apa-apa saya kalah dalam pertempuran teman-teman. Yang jelas, kalau saya lumpuhkan satu dukun, sama saja saya melindungi puluhan orang teman-teman yang dizolimi oleh mereka. Dalam kurun waktu 1 tahun saja teman-teman, sudah ratusan orang mereka zolimi. Ya, jadi bukan saya mengorbankan diri saya, tidak. Saya berbuat seperti ini berarti saya berani bertanggung jawab. Itu saja ya. Saya harus menerima resikonya apapun yang terjadi. Dan saya tidak percaya dukun yang mengancam nyawa saya, dukun yang bisa menghilangkan nyawa saya tidak percaya. Semua itu Allah yang berikan kehidupan kepada kita, dan kita pulang itu dipanggil oleh Allah ya. Bukan dukun yang memanggil kita, memanggil nyawa kita bukan dukun. Maksud saya seperti itu. Intinya itu saja teman-teman. Dan satu lagi masalah minyak bidara ya. Kalau memang kurang jelas silahkan teman-teman hubungi nomor saya. Intinya hati-hati terhadap penipuan. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya selalu sampaikan seperti ini agar teman-teman mengerti. Jangan dapat nomor saya dari luar YouTube teman-teman. Intinya yang resmi ada di YouTube, tidak pernah ada di tempat-tempat lain. Facebook sudah mulai saya tutup ya. Saya sudah mulai tidak pasang nomor telepon saya lagi. Saya takutnya nanti banyak yang mereka menduplikat itu semua. Jadi kalau di YouTube kan mereka tidak bisa teman-teman, para penipu itu ya. Mereka tidak bisa seperti itu. Tapi kalau YouTube, TikTok, saya hapus semua teman-teman. Dan apabila ada Facebook pun itu tidak akan saya berikan nomor teleponnya. Intinya hati-hati ya buat teman-teman yang belum tahu YouTube saya tapi hanya tahu di Facebook ya. Nanti saya sampaikan juga di Facebook untuk klarifikasi agar tidak tertipu lagi masalah penipuan-penipuan orang yang berkedok atas nama saya teman-teman. Karena mereka hanya mencari keuntungan. Begitu saja ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai sini dulu, besok kita akan lanjut lagi. Intinya tanamkan zikir dan salawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir, dan jangan pernah percaya sama dukun. Itu saja. Apapun masalahnya, teman-teman tidak usah datang sama dukun. Ya, lebih baik kita konsultasi para ulama. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan, bagaimana cara kita berdoa agar urusan kita itu semuanya cepat terselesaikan. Ya, dengan cara berdoa Allah mendengarkan doa kita teman-teman. Allah mendengarkan keluhan kita. Intinya itu saja ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.